Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru yang hebat. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Air Balui serta rekan-rekan semua yang selalu bersemangat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya memulai acara hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas keluangan waktunya untuk hari ini dalam rangka seminar menumbuhkan budaya positif di sekolah. Ini adalah salah satu implementasi tugas saya selama saya mengikuti program calon guru penggerak. Baiklah Bapak Ibu, untuk merelaksasikan, mungkin kita tadi capek dari kegiatan belajar mengajar, kita mungkin mendengarkan musik terlebih dahulu. Bapak Ibu silakan dipikirkan apa saja yang telah kita lakukan selama ini terhadap peserta didik kita. Kita melakukan refleksi terhadap kegiatan kita sehari-hari. Semoga semangat untuk menumbuhkan kecerdasan murid-murid kita akan selalu terpatri di jiwa kita, dan semoga apapun ilmu yang kita berikan dapat bermanfaat dengan salam dan bahagia. Karena tujuan akhir kita sebagai pendidik yaitu ingin membuat peserta didik itu selamat dan bahagia. Slide selanjutnya. Ini sudah tadi. Selama lebih kurang 3 bulan saya mengikuti program guru penggerak. Jadi sudah ada 4 modul yang telah kami pelajari. Salah satu ringkasan dari modul 1.1 adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Secara ringkas yaitu pendidikan adalah menuntun. Jadi kita sebagai guru adalah memberikan tuntunan terhadap apa yang sudah ada di dalam diri siswa. Karena siswa itu lahirnya bukan lagi kertas kosong. Kalau dulu selama ini kita menganggap bahwa murid itu adalah kertas kosong, maka ini tidak. Murid itu sudah ada titik-titiknya, tetapi kita guru adalah menebalkannya. Nah, jadi ini disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Misalnya, siswa itu kan tidak sama di dalam kelas. Siswa itu ada yang berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, ekonomi yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan siswa dalam proses pembelajaran itu sama kita buat. Jadi inilah istilah menuntun. Jadi kita bukan menciptakan siswa itu, tetapi kita menuntun yang sudah ada dalam dirinya. Kita yang menggalinya sehingga titik-titik yang ada di kertas kosong itu akan menjadi tebal. Yang kedua adalah pendidikan menghamba pada murid. Saya juga dulu berpikir menghamba, berarti kan kalau istilah menghamba itu berarti kan menyerah kepada murid. Ternyata setelah kami pelajari bukan. Jadi menghamba pada murid kita mengikuti. Jadi dalam proses pembelajaran itu sebelum belajar anak-anak itu ditanya, misalnya anak-anak nanti mau proses belajarnya di mana? Mau di luar atau di dalam kelas? Jadi kita mengikuti. Jadi sehingga proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang dia harapkan, sehingga tujuan pembelajaran itu akan lebih tercapai. Karena mereka yang menginginkan, misal ibu, hari ini saya ingin belajarnya di luar, di bawah pohon. Nah itu maksud menghambakan. Jadi bukan menghambakan berarti kita patuh terhadap anak, bukan. Jadi dalam proses pembelajaran itu kita bertanya dulu dengan anak. Misalnya apa hari ini kita mau berdiskusi, jadi kita akan melakukan diskusi. Guru ibarat petani. Jadi kita sebagai guru ini tidak mungkin kita, misalnya saya sebagai petani, saya kan menanam padi. Tidak mungkin saya akan padi itu berubah menjadi jagung. Nah, jadi seperti itu juga murid. Misalnya murid ini minatnya misalnya ke bidang kesenian. Tidak mungkin saya akan memaksakan mereka tuh ke olahraga. Nah, jadi kita hanya seperti kembali ke yang slide pertama, itu kita hanya menuntun. Jadi kita hanya di suara petani, kita hanya menanam benihnya saja, kita memberikan ilmu, tetapi kita tidak bisa menciptakan hal baru.
Jadi tidak mungkin seorang petani padi bisa mengubah padi itu menjadi jagung. Yang kami pelajari adalah nilai guru penggerak serta peran guru penggerak. Jadi nilai dan peran kita sebagai guru itu apa? Yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga inovasi, yang keempat kolaboratif, yang kelima adalah berpihak pada murid. Mandiri itu jadi kita tidak harus bisa diperintahkan kepala sekolah, Ibu Yeni buat ini, tapi kita punya inisiatif sendiri. Mandiri. Jadi pekerjaannya itu dengan atas kemauan demi kemajuan pendidikan. Yang kedua reflektif. Mungkin selama ini kita selesai mengajar itu tidak pernah menanyakan dengan rekan-rekan, bagaimana Bu tadi proses pembelajaran saya. Tahunya kita kan ngajar aja. Kita nggak tahu apakah sudah baik proses pembelajaran saya. Nah jadi ini harus melaksanakan reflektif. Boleh dengan rekan sejawat sebelah kelas kita atau dengan kepala sekolah. Jadi dengan diadakannya refleksi itu, maka yang kurang-kurang dari proses pelajaran itu akan berubah menjadi lebih baik. Selanjutnya inovasi. Inovasi itu kita dituntut untuk selalu melakukan perubahan. Jadi kita tidak bisa lagi sekarang berdiam diri. Apalagi di era abad 21 ini. Contoh salah satu saya menggunakan slide Canva. Ini kan salah satu minat untuk kita mengajak siswa kita agar tertarik. Kan bisa kita materi kita berikan kepada murid dalam bentuk berwarna-warni. Jadi siswa itu lebih bersemangat. Yang keempat adalah kolaboratif. Ya, kolaboratif itu sama seperti reflektif tadi. Dalam melakukan proses pekerjaan di dalam kita sekolah, misalnya saya melakukan kerjasama mungkin dengan kepala sekolah, tidak menutup kemungkinan dengan bapak olahraga, kan guru olahraga. Jadi kita melakukan kolaborasi. Bagaimana hasil kolaborasi nanti akan kita terapkan di sekolah nanti. Ini peran menjadi pemimpin pembelajaran. Ini adalah proses kita di dalam kelas. Pasti setiap hari kita sudah menjadi pemimpin di dalam kelas. Bagaimana cara kita memimpin yang baik? Mungkin kalau ini tidak usah saya jelaskan, Bapak Ibu pasti sudah berpengalaman. Menjadi coach bagi guru lain, ini adalah salah satunya peran saya. Di sini menjadi coach, jadi mengajak teman-teman melakukan perubahan. Yang ketiga mendorong kolaborasi. Tadi sudah, alhamdulillah kita sering mengadakan kolaborasi di SD sini. Yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisif. Alhamdulillah kami komunitas Tangga Desa sudah ada namanya Kobura SD, yaitu komunitas guru penggerak. Bukan istilah guru penggerak itu adalah isinya semuanya CGP, bukan, tetapi guru-guru yang ingin bergerak. Jadi ada suatu wadah di mana kami di komunitas itu selalu melakukan perubahan-perubahan. Guru penggerak, jadi dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi. Nah, visi ini sebaiknya kita melakukannya secara kolaborasi. Jadi guru-guru memberikan saran, masukan, pendapat yang nanti kita akan melakukan perubahan visi yang telah ada. Kita ubah melalui tahapan Bagja. Tahapan Bagja ini nanti akan memunculkan visi yang baru. Dalam proses pembuatan visi itu nanti kita akan melibatkan tidak saja kita guru, tetapi kepala sekolah nanti akan mengundang komite, wali murid, siswa, ataupun masyarakat, sehingga visi itu nanti akan disosialisasikan. Kalau selama ini mungkin visi itu hanya untuk kita dan siswa, tetapi kalau untuk sekarang visi itu adalah untuk semua warga sekolah. Ini yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Mungkin kita sudah semua menerapkannya, tetapi mungkin kurang muncul saja. Jadi bagaimana kita memberikan hal-hal positif kepada siswa. Apabila kita menjadi kebiasaan, maka itu akan menjadi budaya. Misalnya saja contohnya yaitu waktu ketika masuk kelas kita salam dengan siswa. Ini semua kita lakukan, mungkin kurang muncul saja.
Nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, yaitu tadi, misalnya di dalam kelas ketika mau bertanya, anak-anak tidak menyerobot. Jadi kita ajarkan apabila ada yang ingin bertanya, tunjukkan angkat tangan terlebih dahulu. Apabila ini kita lakukan setiap hari, apabila kita kebiasaan setiap hari, maka ini akan menjadi budaya mengakar pada diri siswa. Maka akan timbullah sikap hormat dan bertanggung jawab. Sampai titik 4 ini ada 6 hal yang mungkin harus kita pahami, yaitu pertama, perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Nah, ini ada pertanyaan untuk rekan-rekan semua. Menurut Bapak Ibu, yang pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Bagaimana? Bapak Ibnu Abbas mengatakan tidak. Yang lain mungkin ada menyatakan setuju. Ibu Dana setuju. Apa alasannya mengapa tidak setuju? Terima kasih Pak Ibu ini. Saya mengatakan bahwa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak, karena hukuman menurut saya itu tindakan kekerasan, jadi belum tentu dapat mendisiplinkan anak. Anak itu yang perlu kita tuntun, kita bina, bukan untuk dihukum. Itu saja Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Itu tidak setuju. Karena ini, kalau anak itu hanya mendisiplinkan dengan hukuman, misalnya hari ini anak itu terlambat sekolah, dihukum untuk berkeliling lapangan, besok dia sudah tahu kalau saya terlambat mungkin dihukumnya begitu saja. Tetapi benar kata Pak Abbas, tidak melalui hukuman tetapi melalui tuntunan. Yang kedua adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Kalau yang ini setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Misalnya kita kalau dalam proses pelajaran itu, misalnya anak-anak yang bisa itu kita beri pensil, atau anak-anak kita berikan makanan. Kira-kira Bu Ita setuju atau tidak Bu terhadap pernyataan ini? Setuju. Yang lain mungkin ada pendapat yang lain? Setuju. Sebenarnya Bapak Ibu yang poin ketiga itu sebenarnya tidak setuju. Ya, jadi pada kesempatan ini alhamdulillah, karena seperti hukuman tadi, jadi anak-anak itu termotivasinya hanya oleh hadiah. Jadi setiap belajar itu pasti nanti Bu Yeni kasih saya hadiah ini, bukan kesadarannya sendiri. Kalau saya jawab bagus, berarti nanti dikasih hadiah terus oleh guru. Jadi motivasinya hanya motivasi, harapannya cuma mau mengharapkan hadiah. Jadi sebenarnya kita kan bisa memberikan motivasi dalam bentuk lain.